selalu terhindar dari kesesatan dan diberi keberkahan untuk dapat berjumpa dalam ruang virtual di sore hari yang berbahagia ini. Suatu kebanggaan bagi saya, Hapsa Arafah, sebagai Master of Ceremony dalam acara Kajian Ramadan Online Serasi. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Komarudin MSI selaku Rektor Universitas Negeri Jakarta. Yang kami hormati Ibu Dr. Umasi M. Hung selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta beserta jajarannya. Bapak, Ibu pengurus serta jamaah DKM Al-Ijtimai FIS UNJ, Bapak Hoiril Iksan Siregar LCMA, selaku dosen program studi pendidikan agama Islam sekaligus pemateri pada hari ini, Saudara Hasangga selaku ketua acara, Bapak, Ibu dosen yang telah hadir namun tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya, serta seluruh peserta kajian Ramadan online yang kami banggakan. Teman-teman dan hadirin yang kami hormati, sebelum memulai kajian pada hari ini, alangkah baiknya kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh Saudara Aditya Daulay dengan Saudara Hafiz Haritsah. Kepadanya, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء
كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Saudara Aditya Daulay dan Hafiz Haritsah. Kemudian marilah kita simak bersama sambutan dari Saudara Hasangga selaku Ketua Pelaksana. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Komarudin MSI selaku Rektor Universitas Negeri Jakarta. Yang terhormat kepada dekan-dekan, Koorprodi, Bapak dan Ibu dosen serta tenaga pendidik Civitas Akademik Universitas Negeri Jakarta. Kemudian tak lupa kepada teman-teman mahasiswa yang hadir dalam acara ini. Saya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan Alhamdulillah, terima kasih atas partisipasi para hadirin yang berkenan hadir dan meramaikan acara ini. Saya harap acara ini dapat mempererat ukhuwah Islamiyah kita dan dapat menambah ilmu agama. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke MC. Terima kasih banyak Saudara Hasangga atas sambutannya. Selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan dari Pengurus DKM Al-Ijtimai Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, yakni Bapak Dr. Abdul Haris Fategion, MSI. Kepadanya, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahlul 'uqdatam yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman, nikmat Islam dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat berjumpa dan berkumpul di majelis ilmu. Tidak sedikit teman, saudara kita yang dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala dan tidak sempat menikmati bulan suci Ramadan.
salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang memberikan pencerahan sehingga nikmat Islam kita dapat rasakan sampai detik itu. Yang saya hormati Bapak Rektor, yang saya hormati para dosen Universitas Negeri Jakarta, yang saya hormati teman-teman mahasiswa. Acara ini ditujukan yang pertama, kita menjalin silaturahmi antara sesama dosen dan mahasiswa. Imam Bukhari memberi pesan kepada kita sekalian, kalau mau dilapangkan rezeki, makalah perbanyak silaturahmi. Kalau mau diperpanjang umur, maka perbanyak silaturahmi. Innamal mu'minuna ikhwah. Setiap muslim adalah bersaudara. Makalah eratkan, kuatkanlah silaturahmi di antara kita. Kalau sesama muslim ini sudah terjalin hubungan yang baik, maka insya Allah di luar muslim pun hubungan kita dengan yang berbeda agama dengan kita akan harmonis dan serasi. Bapak Rektor yang saya hormati, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Rektor, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Rektor atas perhatian terhadap pembinaan Masjid Kampus Al-Istimai. Kalau kita melihat sejarah pendirian Masjid Kampus, maka kita sangat sayangkan banyak opini yang muncul di berbagai media yang selalu mengkaitkan Masjid Kampus dengan gerakan-gerakan radikal. Sejarah Masjid Kampus pertama kali dicanangkan pada saat dosen dan mahasiswa Institut Teknologi Bandung bertemu dengan Menteri Agama yang sangat terkenal yaitu Pak Saifuddin Juhri, sekaligus Sekjen PBNU. Pak Saifuddin Juhri mempertemukan mahasiswa ITB dengan Pak Karno. Dalam pertemuan itu muncul gagasan dalam menghadapi sekularisme dan liberalisme di kampus, yang pada saat itu kita mengalami peralihan dari zaman kemerdekaan ya, pada zaman demokrasi terpimpin. Banyak sekali dosen-dosen di perguruan tinggi waktu zaman peralihan itu yang masih mengajarkan mata kuliah adalah dosen-dosen yang berlatar belakang pendidikan barat dan berkewarganegaraan Belanda dan barat. Kemudian dalam pertemuan tersebut, Pak Karno mengusulkan agar di Institut Teknologi Bandung didirikanlah masjid. Kemudian Pak Karno menanyakan kepada Pak Saifuddin Juhri yang merupakan Sekjen PBNU, siapa sahabat Rasulullah yang menemani Rasulullah waktu perang Khandaq, yang menggali parit. Kemudian Pak Saifuddin Juhri menjawab, yaitu Salman Al-Farisi. Kemudian Pak Karno memberi nama Masjid Kampus ITB dengan Masjid Salman Al-Farisi. Pak Karno punya cita-cita bahwa antara kedalaman ilmu dan kedalaman iman harus serasi. Ya. Punya komitmen kebangsaan, punya kedalaman iman, punya kedalaman ilmu. Itulah bentuk daripada aktivis kampus yang berbasis pada masjid. Ya. Kami harapkan bahwa kegiatan ini dapat memberi citra positif terhadap perkembangan masjid kampus, sekaligus dapat menjalin hubungan ukhuwah Islamiyah di antara dosen dan mahasiswa, dan memperdalam ilmu keislaman yang berkaitan dengan hikmah puasa Ramadan. Demikian sambutan kami. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Rektor, terima kasih kepada Ibu Dekan, kepada para pembina Masjid Al-Istimai. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman panitia yang membantu terselenggaranya kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Haris atas sambutannya. Hadirin yang kami hormati, berikutnya marilah kita simak sambutan dari Bapak Profesor Dr. Komarudin MSI selaku Rektor Universitas Negeri Jakarta, dan kami mohon berkenannya kepada Bapak untuk membuka kegiatan pada hari ini secara resmi.
Kalau begitu, kepada Bapak Profesor Dr. Komarudin MSI, disilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Ibu Dekan, Ibu Dr. Umasih beserta jajaran pimpinan Fakultas Ilmu Sosial. Saya lihat itu ada Bu Umasih ya, yang saya lihat di partisipan. Yang kami hormati narasumber kita Bapak Kiai Haji Khairil Insan Siregar. Ihsan ya. Kalau insan manusia Pak. Oh iya, Ihsan. Wah, subhanallah. Wah, Ihsan yang luar biasa. Khairil Ihsan Siregar. Terima kasih Pak Khairil telah berkenan menjadi narasumber penceramah pada kegiatan tausiah pada sore hari ini. Yang kami hormati pengurus Masjid Al-Istimai Fakultas Ilmu Sosial, Pak Haris dan kawan-kawan sekalian. Yang kami hormati panitia penyelenggara, tadi sudah memberikan sambutan juga, laporan dan sambutan Mas Asangga Agung ya, beserta kawan-kawan. Para dosen, saya lihat ada tadi Pak Sarkadi di list ya, Bu Yasnita dan Pak Syukur juga saya lihat itu tadi ada, di awal-awal saya lihat videonya ada. Alhamdulillah. Ya, ya, alhamdulillah. Selamat bergabung Pak. MC kita yang kelihatan segar ini, Mbak siapa ya? Hafsa ya. Hafsa dari Duta FIS ya. Ya, para dosen, karyawan, tendik dan mahasiswa, jangan lupa disebut tendik Pak Haris. Ya, siap. Karena tendik juga pendukung utama di dalam kegiatan penyelenggaraan Tridharma di fakultas kita. Puji dan syukur tentunya mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya, terutama iman ya. Iman, Islam kita, kesehatan, kekuatan dan semangat sehingga kita sampai pada bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah tahun ini. Dan tadi sudah dikatakan juga oleh Pak Haris, ada kawan-kawan kita yang tidak sampai pada Ramadan ini. Mari kita doakan semoga Allah menempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Ada juga saudara-saudara kita, sahabat kita yang sakit, barangkali kena COVID atau yang lain-lain. Kita doakan supaya segera sembuh, sehat kembali seperti semula sehingga bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam tentunya mari kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Rasulullah SAW, Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan yang terang benderang, ke jalan yang insya Allah lurus, siratal mustaqim, atas segala syariat yang disampaikan, syariat Allah yang disampaikannya sehingga saat ini. Teman-teman yang kami hormati, para sahabat, bulan Ramadan ini adalah bulan pensucian pada diri kita. Kalau selama ini kita lebih banyak disibukkan oleh aktivitas-aktivitas mungkin ya, lebih cenderung pada aktivitas duniawi, mengejar target-target, mengejar ambisi-ambisi yang sifatnya duniawi untuk kesenangan, untuk kebahagiaan, untuk kesejahteraan duniawi. Maka Ramadan ini saya kira menjadi pengingat kita untuk jangan senantiasa mengejar urusan-urusan duniawi saja. Oleh karena itu ibadah-ibadah Ramadan saya kira
sebaiknya kita jalankan secara penuh, tidak hanya taraweh di malam hari, tapi juga ibadah-ibadah yang lainnya. Dan saya kira tema pada saat ini yaitu membangun ukhuwah, membangun silaturahmi di antara komunitas Fakultas Ilmu Sosial, dosen, mahasiswa, dan tendik menjadi sesuatu yang pas untuk bisa membangun soliditas, membangun kebersamaan, membangun kekeluargaan untuk senantiasa kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid yang ada di Fakultas Ilmu Sosial yang awalnya disebut musola kemudian menjadi masjid karena ada ibadah Jumat. Kami berharap itu terus dipelihara, dimakmurkan dengan berbagai kegiatan dakwah, bukan hanya ibadah sholat tapi juga kajian-kajian dan dakwah, termasuk di dalamnya tentunya adalah kajian Ramadan yang sekarang mengambil tema serasi, itu ya, semarak Ramadan dan silaturahmi. Dan tema ini saya kira mudah-mudahan semakin menguatkan ukhuwah komunitas kita FIS, baik dosen, mahasiswa, dan tendiknya, untuk senantiasa meneguhkan tekad kita memajukan Universitas Negeri Jakarta, memajukan Fakultas Ilmu Sosial. Dan jangan lupa target-target akademik itu senantiasa dikaitkan juga dengan ibadah, target-target ilahiyah, sehingga segala sesuatu yang dicapai kita niatkan ibadah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini terus berlangsung, tidak hanya kali ini, dan saya kira ke depan tidak mesti harus rektor yang memberi sambutan dan membuka, karena saya lihat ada pimpinan fakultas diberi kesempatan juga untuk memberikan arahan supaya beliau juga senantiasa berkomitmen untuk membangun Fakultas Ilmu Sosial, termasuk di dalamnya dakwah yang sesuai dengan ajaran agama. Dengan izin para sahabat semuanya dan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kegiatan semarak ya Ramadan dan silaturahmi dengan tema membangun ukhuwah Islamiyah atau silaturahim saya nyatakan dibuka dengan resmi. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Profesor Dr. Komarudin MSI atas sambutannya. Mbak. Oke, setelah tadi sudah kita simak bersama sambutan-sambutan yang luar biasa untuk mengawali acara pada hari ini, kini saatnya kita memasuki waktu yang ditunggu-tunggu, saatnya kita belajar bersama memaknai bulan Ramadan yang indah ini. Kita ngabuburit online bareng ya, mendengarkan kajian untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah kita sebagai warga Universitas Negeri Jakarta. Langsung saja kalau begitu, saya perkenalkan pemateri kita yang luar biasa pada hari ini, yaitu ada Bapak Hoiril Ihsan Siregar LCMA yang merupakan dosen program studi pendidikan agama Islam di Universitas Negeri Jakarta. Jadi sedikit mengenai Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hadirin, rekan-rekan sekalian, apakah suara saya jelas? Nah, ini lewat viral ya, banyak yang sekarang ini mungkin kendala sinyal. Di sini kami mengajak pada rekan-rekan sekalian, terutama kita menyampaikan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan kesempatan di bulan yang
suci, mulia, berkah. Mulia pastinya karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan mulia. Dan alhamdulillah banyak sekali nikmat yang kita ingin sampaikan kepada Allah SWT. Semoga nikmat itu terus kita pelihara dan kita jaga dengan melakukan ketaatan dan melaksanakan ajaran Allah SWT. Dan selawat dan salam kita sampaikan. Oh, berarti harus suaranya dikerasin yang mana ya? Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya. Dan suara mana rekor? Bisa ini dari Ibu. Dan selawat yang kita untuk semua para ulama yang melaksanakan ajaran Islam dan juga guru-guru kita, guru kita, dan semua teman-teman kita yang sudah mendahului kita, semoga rahmati Allah SWT selalu dan selalu mereka menikmati surga-surga Allah di kuburannya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga yang ada kesempatan pada sore hari ini untuk silaturahmi di bulan Ramadan yang hangat, mulia, berkah, menjadi silaturahmi. Subhanallah, ini pikiran yang luar biasa dari panitia. Semoga Allah menjadikan catatan amal buat mereka. Dan selanjutnya kami dari kesempatan ini juga tidak lupa menyampaikan ucapan rasa hormat kami kepada Bapak Rektor tadi yang bisa hadir sekarang, masih ada. Semoga beliau diberikan kesehatan dan selalu rahmati Allah, diberikan kecerdasan dalam mengemban amanat ini sampai menghasilkan satu inovasi-inovasi buat universitas kita yang kita cintai ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga pada pimpinan Fakultas Ilmu Sosial ada masih tadi disebutkan, dan juga rekan sekalian mungkin ada wakil Wadek, dan juga khususnya juga teman-teman atau bapak guru kita juga ada tadi Pak Fudori, dan juga teman Pak Sarkadi, dan ada juga dari Pak Syukur dan lain-lain rekan-rekan dosen. Semoga saya mengucapkan ya terima kasih dan hormat kami untuk teman-teman, dan juga tadi tidak kita lupa kepada Temit ya yang juga mendukung mahasiswa kemajuan universitas kita. Dan paling kami sayangi, cintai adalah rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi, dan juga terhormat tadi sampaikan juga pada panitia yang luar biasa, di mana kita dengan usaha mereka, upaya mereka, Pak Haris sebagai ketuanya yang luar biasa, memang kita kenal sudah berapa tahun bersama. Saya sangat respect sama beliau, tidak ada guyon tapi serius gitu, fokus pada kemajuan khususnya masjid Al-Istima Fakultas Ilmu Sosial yang kita cintai. Itu yang mungkin kurang lebihnya saya sampaikan hormatan rasa sayang cinta pada rekan sekalian, dan juga mungkin handai tolan ada yang mungkin yang datang ikut di sini untuk share menghangatkan silaturahmi Ramadan melalui Masjid Istimewa Fakultas Ilmu Sosial. Saya juga tidak bisa menyampaikan rasa hormat kami. Rekan-rekan sekalian, adapun permintaan tema yang diminta kepada kami adalah bagaimana mengembangkan ya ukhuwah Islamiyah di khususnya warga Universitas Negeri Jakarta, dan khususnya umumnya pasti umat Islam di Indonesia. Adapun poin-poin yang akan kami sampaikan ada 4-5 poin ya. Pertama, pengertian ukhuwah Islam itu sendiri, kemudian konsep ukhuwah Islamiyah dalam Al-Quran, kemudian karakteristik ukhuwah Islamiyah, kemudian implementasi ukhuwah Islamiyah untuk masyarakat UNJ khususnya, dan kelima kesimpulan. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit
intermezzo pengalaman kami di 93. Wah, jauh sekali. 93 itu kami sudah berinteraksi dengan Muslim baik di Mesir, baik di masyarakat Muslim dari Rusia kah, kemudian sampai kami sempat 93 itu menyempatkan bersilaturahmi juga ke beberapa kota Turki ya, seperti masih ingat namanya, ada Afyon, ada Bursa, ada Izmir, ada Istanbul. Yang saya ingin analisa adalah betapa nyamannya kami saat itu. Kenapa bisa nyaman? Karena inilah makna dari ukhuwah Islamiyah. Ada sampai menangisi, mungkin mereka mengenal Indonesia itu jauh sekali, dan saya di tengah-tengah mereka, fisik yang kecil, sampai mereka mengatakan Indonesia cok kucuk-kucuk gitu, bahasa Turkinya itu kecil-kecil, nerde gordon gitu. Gimana kan? Pak Hairil, mohon maaf Pak, ya. Suaranya bisa diperbesar lagi Pak, volumenya. Udah full ya Bu ya? Gimana kan? Oh iya, ini apa alat bantu Bapak, headsetnya mungkin didekatkan lagi ya Pak ya. Halo, ada perubahan nggak Bu? Nggak juga ya? Belum. Halo? Pak, masih kecil. Kalau tidak pakai bisa jelas? Iya, lebih jelas Pak. Jelas ya? Ya, bisa saya lanjutkan. Alhamdulillah ya, tadi Pak. Pengalaman. Terima kasih Bu Yusnita. Yusnita ya. Kasus sehat Ibu. Ya itu tadi saya mungkin tidak jelas, tapi kami pernah merasakan nikmatnya ukhuwah Islamiyah, baik di Mesir, baik di Arab Saudi, baik di Turki terutamanya tadi. Kami ada sekitar 2 bulan dan beberapa provinsi, hasil pertemanan dengan teman-teman di Azhar. Itu pengalaman yang luar biasa, dan hikmahnya yang saya simpulkan adalah ukhuwah Islamiyah. Maka selanjutnya kami akan membahas tentang pengertian dari ukhuwah Islamiyah dari salah satu profesor yang menghabiskan waktu umurnya di Malaysia. Dia adalah seorang profesor dari Mesir ya. Namanya Profesor Dr. Ismail Ali Muhammad, mendefinisikan bahwa ukhuwah Islamiyah itu apa? Fahiya rabitatun syar'iyyatun rabbaniyatun watiqatun daimah tajma'u baina kulli muslimin wa jami'il muslimin fi kulli nahiyatin wa juz'in minal alam. Yang artinya beliau menyampaikan bahwa ukhuwah Islamiyah itu adalah ikatan persaudaraan. Ya, ikatan persaudaraan secara syariah, secara syariah atau secara Islam. Yang juga yang dibarengi dengan berdasarkan ketuhanan kepada Allah semata. Kemudian wasiqah akan menjadi satu dokumen yang sangat yang kuat dan mempunyai fungsi mengumpulkan semua Muslim di antara Muslim di seluruh dunia. Ini singkatnya dari makna apa yang disampaikan oleh Dr. Ismail Ali Muhammad dari Mesir tentang makna ukhuwah Islam itu adalah beranjak dari kata robitoh, ikatan. Sangat sesuai apa yang kita bahas hari ini, bagaimana kita akan menginginkan atau membangun ikatan yang sangat Islami, ikatan yang sangat kuat karena Allah semata di masyarakat atau komunitas ataupun warga Universitas Negeri Jakarta. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit mengulas tentang ukhuwah tadi itu, bahwa sejarahnya itu
sangat-sangat dekat dengan kita karena Rasulullah SAW lah yang memulai sejarah ini. Yang mana kita sudah tahu bagaimana Rasulullah SAW meninggalkan tempat lahirnya yang dia cintai, kemudian hijrah ke Madinah karena tekanan-tekanan dari kafir Quraisy saat itu. Sehingga kita mendapatkan informasi bagaimana Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kemudian sahabatnya juga seperti itu mengikuti jejak beliau, yang pada saat itu setelah Rasulullah SAW sampai ke Madinah, tentu di sana ada riwayat yang menceritakan bagaimana kondisi para sahabat sampai ke Madinah. Yang paling kita prihatin ketika mendengar perjalanan dari kota Makkah ke Madinah. Kalau pengalaman kami ketika dari Makkah ke Madinah itu udah naik travel itu sudah makan waktu kurang lebih 4 jam ya, Pak. Seingat saya. Kami itu. Kemudian kalau saat itu semua bukan naik tapi jalan kaki. Subhanallah. Dan kondisi kalau di Arab panas dingin gitu kan, untuk kita mungkin ampun-ampun lah untuk kondisi tropis di Makkah itu. Yang paling tadi saya sampaikan yang saya baca dalam riwayat adalah kondisi sahabat yang beranjak dan Makkah itu hanya membawa hartanya itu apa yang melekat dalam badannya saja. Subhanallah. Ini kondisi yang memperhatikan ternyata seorang pemimpin, seorang rasul, seorang presiden yang melihat kondisi sahabatnya seperti itu. Kemudian muncullah kata-kata akhun itu saudara. Akhun berarti muncul kata kerja dari kata benda. Jadi akhun itu berasal dari kata benda. Banyak bahasa Arab itu dibuat dari kata benda menjadi kata kerja gitu ya. Maka muncullah kata-kata akho. Nah, akhirnya kasusnya Rasulullah berinisiatif dan kreativitas beliau mempersaudarakan. Akho Rasulullah SAW bainal muhajirin wal ansor. Tindakan atau perbuatan Rasulullah SAW adalah mempersaudarakan, bukan menjadikan sahabat, tapi persaudaraan. Berarti tingkatan makna sahabat, teman karib itu masih sedikit maknanya dibandingkan dengan persaudaraan itu. Nah, ini kata-kata ukhuwah, akho, Rasulullah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, dan juga ada kemudian juga yang kita tahu juga antara masyarakat Yahudi di Madinah itu yang terus saling membunuh, kemudian dengan mereka masuk Islam, subhanallah, dengan persaudaraan mereka bisa berhentilah semuanya yang mereka lakukan, perang antara kabilah Usi sama Khuzraj ya. Itu. Jadi gara-gara Islam, subhanallah, bisa meninggalkan semuanya kebiasaan yang sangat mengerikan dalam kehidupan, sangat membuat tidak kenyamanan dalam kehidupan manusia. Tapi dengan upaya inisiatif kreativitas Rasulullah datang ke Madinah, melahirkan satu sejarah antara sahabat Muhajirin dan sahabat Ansar di Madinah saling memuliakan, sehingga ada sahabat memberikan rumahnya, memberikan kebunnya untuk saudaranya. Subhanallah, ini makna saudara yang menjadi sejarah buat kita. Subhanallah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini menjadi catatan buat kita beranjak dari sejarah itu. Apakah kita bisa mewujudkan potret itu pada masyarakat UNJ atau pada warga Universitas Negeri Jakarta. Itu menyentuh sekali sejarah ini yang Rasulullah contohkan Pak kepada kita, kepada sejarah manusia,
sampai sekarang. Teman-teman sekalian, kemudian kami akan beranjak kepada bahwa ukhuwah Islam ini dikuatkan dengan wahyu Allah. Bahwa perbuatan Rasulullah itu, tindakan Rasulullah itu yang menyatukan antara sahabat Muhajir dan Ansar. Allah juga menurunkan wahyunya banyak sekali yang penguatan-penguatannya, bahwa persaudaraan itu adalah suatu keniscayaan, suatu kewajiban yang harus ada pada orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Di antaranya kami mengangkat salah satu ayat dari surah Al-Hujurat dan juga surah Al-Hujurat 10 dan 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Yang artinya sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Di ayat 13 dari surah Al-Hujurat juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina mana lagi Wan? Dibalik ya? خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Teman-teman sekalian, inilah landasan menjadi landasan syariat kita atau landasan ajaran Islam kita, bahwa persaudaraan itu memang dikuatkan oleh Allah pemilik alam semesta ini. Jadi keniscayaan buat kita untuk melakukan inisiatif kreativitas sepanjang hidup kita, bagaimana menguatkan persaudaraan di antara kita khususnya, itu adalah kewajiban kita semuanya. Kalau kita ambil makna dari persaudaraan dari ayat yang lain, bahwa penguatan persaudaraan ini benar-benar lebih tinggi dari dari persaudaraan karena saudara. Itu di dalam surat Hud ya, dari pernyataan tentang Nabi Nuh dengan Allah. Ada komunikasi Nabi dengan Nabi Allah itu, di situ Nabi Nuh mengatakan bahwa anaknya itu adalah saudaranya. Jadi Allah dalam makna itu menolak itu bukan saudara, karena dia tidak melakukan seperti apa yang Anda lakukan. Artinya tidak beriman. Nah, ini salah satu pencerahan buat kita, bahwa kita ini keterpanggilan hati nurani kita melihat di antara kita itu adalah suatu perintah yang kita harapkan bukan hanya perintah dari Allah ataupun dari terdorong atau termotivasi dari ajaran akidah kita, yaitu syariat yang ada dalam Al-Quran. Tapi benar-benar kita akan lebih tinggi lagi dari itu, mengharapkan mencintai saudaraku Pak Hudori, saudaraku Pak Sarkadi, Profesor Sarkadi, dan juga saudariku Yusnita dan lain-lain, dan saudara-saudariku dari mahasiswa dan juga Pak Rektor dan Bu Humas dan sebagainya. Itu dasarnya mendapatkan ridho Allah, maka tujuan kita akan dapat persaudaraan yang kita inginkan itu akan terdapat bernilai yang sangat luar biasa, bukan saja di dunia dan juga, tapi mendapatkan ridho dari Allah. Kita akan bersama nanti saling menyapa, saling bertangga di surga Allah Subhanahu wa taala karena ridhonya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian saya akan beranjak karena waktu sangat singkat, beranjak kepada poin berikutnya, karakteristik ukhuwah Islami seperti apa.
Ini salah satu tanggung jawab kita juga, perlu kita tahu dalam ayat Quran. Ternyata kalau kita ingin memiliki karakteristik yang melakukan ukhuwah Islamiyah itu, kita harus berani mempertahankan dari konsep ataupun firman Allah yang saya coba bacakan di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Ya, saya baca di tafsir Baghawi atau tafsir Qurtubi, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ini poinnya di sini. Poin ini yang ingin kami sampaikan, bahwa kita harus mengikat diri kita, atau kita menjaga atau memelihara agama kita. Bihablillah, artinya di sini tadi di antara tafsir yang kami baca adalah menjaga atau memelihara ikatan kita itu karena agama itu. Dan kita tidak wala tafarraqu, dan dengan kita memahami ajaran-ajaran agama, insya Allah kita harapkan kita tidak terpecah. Di sini artinya kedalaman memahami ajaran agama, kekuatan kita untuk mengamalkan ajaran agama Allah itu menguatkan kita agar akan berpikir selalu positif di antara kita, selalu mensyukuri nikmat Allah SWT, selalu menyebutkan ini nikmat Allah. Kenapa kita harus saling bermusuhan, saling berbeda paham sehingga membuat kita sakit hati di antara kita? Tidak seperti itu yang baik kita. Kalau kita memahami agama kita, atau kita mengikat diri kita dengan agama, maka semua ke depannya itu kita akan dapatkan. Ini kata kunci dalam Al-Quran ayat-ayat ini. Jadi kita dari dasarnya harus paham agama kita ini. Jadi utlubul ilma minal mahdi wal lahdi, Rasulullah menjabarkan lagi makna ayat-ayat Quran itu dengan hadisnya, utlubul ilma, tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai kepada liang lahat, sampai kematian nantinya di liang lahat. Jadi tuntunan yang paling utama dalam kehidupan kita ini adalah tidak lain hanya agama. Maka di situ kita akan terjauh dari sifat hasad, dengki selama kita, karena kita ada batasan-batasan yang kita pahami dalam agama, sehingga kita tidak melakukan hal-hal seperti itu, hal-hal yang negatif. Maka Allah pun akan membantu kita, menolong kita, memelihara kita, karena kita walaupun ada sedikit atau pergesekan, tetapi karena kita benar-benar memahami ajaran agama, maka itu pun akan bisa kita selesaikan, atau kita selesaikan masalah yang ada pergesekan sedikit antara kita karena keterpanggilan bahwa kalian ba'tasimu billah, berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah itu. Agama Allah itu pasti banyak sekali kajiannya yang belum kita pahami, sampai seumur hidup pun kita tidak habis-habisnya. Maka alangkah ironisnya kalau kita mengklaim kita sudah terbaik pemahaman agamanya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah SWT, poin yang ingin kami sampaikan juga, setelah tadi itu kita memahami begitu banyak sebenarnya mau disebutkan tentang teori atau konsep dari ukhuwah Islam dalam Al-Quran, kemudian karakteristiknya. Jadi karakteristik tadi itu menyimpulkan kita itu harus mengikat diri kita dengan agama, sehingga kita akan selamat dalam bersaudara tadi di masyarakat, di UNJ, karena kita selalu beranjak dari ajaran agama. Kemudian bagaimana yang saya pikirkan dalam kesempatan ini, upaya kita
mengimplementasikan dalam kehidupan masyarakat UNJ khususnya dan umumnya Ande Tolan. Pertama, kami mengangkat hadis Rasulullah SAW tentang bagaimana kita empati selalu dan saling memahami, terutama ini. Ini yang sangat-sangat kering bagi umat Islam secara umum, saling kenal. Tadi kan ta'aruf. Ta'aruf bagaimana saya mau kenal Pak Hudori. Subhanallah sekarang kelemahan kami ini salah satu pembelajaran gitu ya. Jadi saling memahami, saling mengenal, sehingga empati kita akan lahir gitu, akan muncul dalam kehidupan kita. Artinya jadi kalau udah kita dengar saudara kita seperti ini saudara seiman, kita akan merekam itu sehingga kita berupaya berbagi. Kalau memang ada dalam kondisi susah, kita akan berbagi. Ini salah satu prinsip yang disampaikan Rasulullah SAW supaya agar kita mewujudkan itu dalam kehidupan kita, yaitu rasa empati, kemudian mengenal sama kita sehingga kita masing-masing di antara kita, sehingga karena Allah, karena persaudaraan, sehingga kita termotivasi untuk membantu saudara kita. Makna matan atau isi hadisnya ini kami bacakan artinya saja. Ada hadis di riwayat, makna hadis dalam riwayat Abu Hurairah bahwa Nabi dari Muhammad SAW beliau bersabda, barang siapa menghilangkan kesusahan seorang muslim, niscaya Allah akan menghilangkan satu kesusahannya di hari kiamat kelak. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Allah selalu menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Subhanallah. Ini Rasulullah menjabarkan atau merincikan dari ayat-ayat Quran, persaudaraan itu harus sejauh itu, sedetail itu. Ini hadis belum habis karena panjang. Maka di antara poin-poin seperti itu, poin-poin tentang bagaimana kita selalu memikirkan membantu saudara kita ini, mudah-mudahan harapan ini ada di dalam diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian poin yang bisa ingin kita lakukan juga untuk mengeratkan atau membangun persaudaraan kita adalah at-ta'awun, juga saling menolong. Itu pun ada konsep ataupun ajaran Al-Quran yang mewajibkan kepada kita untuk selalu tolong menolong dalam kebaikan, bukan dalam negatif. Di mana Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Teringat kita pada bulan Ramadan ini, salah satu poin yang paling utama adalah takwa yang harus kita dapatkan melalui ridha Allah SWT dengan bermacam-macam upaya yang memberikan keberkahan kepada kita di bulan Ramadan ini, seperti kita membaca ayat Al-Quran, mentadabbur dan memahami terjemahannya, tafsirnya, sehingga benar-benar kita mendapat berkah yang tadinya kalau memang makna hadis yang lain mengatakan kita membaca satu huruf saja mendapat pahala 10, kalau dia dalam syarah ulama yang lain mengatakan kita bisa mendapatkan pahala 70 sampai 70 sampai tidak terhingga di bulan Ramadan ini. Ini adalah bulan mulia, artinya bulan fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba untuk memikirkan masa depan kita yang sebenar-benarnya. Jadi kita jadi ta'awun ini juga di antara kita mengingat tadi dasarnya persaudaraan ukhuwah Islamiyah, maka tolong menolong itu adalah satu perintah dari ajaran agama kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami mengangkat satu yang paling tinggi nih, sifat kita orang mukmin ini pun terjadi pada zaman Rasulullah. Wallahu a'lam, mudah-mudahan di antara kita ada sifat ini, yaitu al-isar. Artinya dalam sejarah itu kan tadi Rasulullah menggambarkan bagaimana sahabat mengorbankan apa yang terbaik buat dirinya, dia kasih kepada saudaranya. Ya, ini
at-takaful, saling menanggung. Artinya kita menanggung saudara kita benar-benar tidak mampu. Ya, ini juga kasus pernah terjadi pada kami ketika kami tahun 97 masih di Kairo ya. Subhanallah, yang dapat beasiswa kan mahasiswa kita ada 800, sedangkan jumlahnya 2.200. Sedangkan itu seperti apa itu? Subhanallah, akhirnya upaya dari duta besar saat itu sebagai PLT ya, saat itu Pak Yuda ya, mantan Menteri Luar Negeri kita, dari PBB diamanatkan di sana untuk menyelesaikan permasalahan itu. Ternyata subhanallah yang kami dapatkan masyarakat Mesir yang tadi mayoritas Muslim, 2.200 itu terkaful atau ditanggungi oleh masyarakat Mesir dengan upaya menyebarkan informasi melalui khutbah-khutbah Jumat. Benar-benar kami merasakan saat itu sangat miskin karena kami semuanya menyetop kiriman dari orang tua, sehingga setahun itu semuanya mahasiswa tidak punya uang sama sekali. Tapi subhanallah, pengalaman yang sangat bisa dibandingkan sekarang yang sama kami rasakan saat itu. Ya, kami dapat makan di rumahnya saudara kita orang Mesir itu. Kita dipanggil, ada yang mengambil 6 orang buat saya, berbondong-bondong sampai habis sudah semuanya masuk Indonesia mendapat bapak angkat di sana. Kita makan di rumahnya, kemudian kita dikasih uang buat kebutuhan sebulan. Subhanallah, itu salah satu potret ukhuwah Islamiyah yang luar biasa di Mesir. Kami sendiri merasakan itu. Mudah-mudahan kita di masyarakat UNJ yang kita ingin bangun, kita harapkan di bulan suci ini, kemudian mudah-mudahan Allah memberikan itu, memberikan kecerdasan itu kepada kita, sehingga ukhuwah Islamiyah di antara kita makin baik dan terwujud. Selama ini yang kami rasakan, subhanallah, Allah Maha Suci, memang di antara kita di UNJ sementara ini perlu kita pelihara bahwa hubungan kemanusiaan, hubungan persaudaraan Islam, saya rasakan lebih dari 18 tahun UNJ benar-benar ada potret itu. Mudah-mudahan kita kembangkan dengan adanya pembelajaran kajian pada sore hari ini untuk menjadikan itu target-target kita ke depannya, yaitu memperkuat persaudaraan kita, sehingga muncul inisiatif dan kreativitas di antara kita bagaimana membangun persaudaraan yang kuat. Mungkin itu yang terakhir kami menyimpulkan. Harapan kami dalam kesimpulan adalah kita selalu memperbaiki niat dalam segala tindakan sosial di antara kita karena ikhlas kepada Allah semata. Tetap semangat, simpatik, empati di antara kita dengan melakukan saling kenal dan saling memahami. Bismillah, menjauhkan sifat negatif, hasad, dengki, ghibah di antara kita. Belajar terus ilmu agama, berupaya terus mencerminkan dalam diri kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabb taqabbal nawaina, apa yang kami niatkan pada sore hari ini dan apa yang kami azamkan ya Allah. Waffaqna ya Allah, berikanlah kami taufik. Mungkin ini saja yang kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya kalau ada kesalahan itu dari kami dalam penyampaian, dan juga kalau ada kebaikan yang bisa diserap menjadikan itu ilmu dan bisa diamalkan dalam kehidupan saudara-saudaraku seagama, seakidah, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum ahlul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia tadi sudah kita dengarkan bersama kajian dari Pak Khairil yang langsung memberikan pencerahan nih mengenai gimana sih caranya kita sebagai warga Universitas Negeri Jakarta dapat mempererat silaturahmi kita ya Bapak Ibu hadirin sekalian. Kalau gitu untuk mendalami materi dipersilahkan kepada Bapak Ibu hadirin yang memiliki pertanyaan untuk silakan ditanyakan di kolom chat atau mungkin bisa juga menyalakan fitur raise hand-nya. Kita tunggu dulu kali ya, Pak. Waktunya ada ya. Ada yang ingin bertanya, teman-teman semua, atau mungkin Bapak Ibu dosen sekalian, atau mungkin ada yang ingin
menyampaikan pendapatnya gitu untuk bertukar pikiran dengan kita, dengan Pak Khairil. Disilahkan. Wah, udah ada satu nih Pak, dari Anugrah Febriansyah. Kepada Kak Anugrah, boleh langsung disampaikan pertanyaannya, Kak? Anugrah, mahasiswa 2020 ya? Iya, Pak. Ahlan, sahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya hormati Bapak Profesor Dr. Komarudin MSI selaku Rektor Universitas Negeri Jakarta, serta Ustadz Khairil Ihsan Siregar LCMA selaku pemateri pada hari ini. Izin bertanya Bapak, sebenarnya saya ingin sedikit mengkritisi dalil mengenai berpuasa gitu Pak. Apalagi kan sekarang kita lagi di bulan Ramadan gitu Pak ya. Seperti yang kita tahu semuanya, teman-teman, dalam surat Al-Baqarah dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, saya ingin bertanya gini Pak, arti pada surat Al-Baqarah ini kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba artinya, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, sedangkan berarti di sini ya ayyuhalladzina amanu artinya adalah wahai orang-orang yang beriman. Nah, kutiba alaikumusiyam, maka diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, mengapa di sini menggunakan kata kutiba gitu Pak? Yang artinya itu sebenarnya kalau misalkan kita tahu berasal dari kata-kata kataba yang artinya dituliskan. Mengapa tidak menggunakan kalimat wujibu yang artinya diwajibkan ya, wajaba atau wujibu gitu Pak? Apakah memiliki arti tersendiri gitu Pak dalam dalam ayat ini gitu? Mungkin itu aja sih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Anugrah. Ya, ada lagi yang langsung dijawab atau menunggu mengumpulkan pertanyaan? Langsung dijawab aja boleh Pak, setelah itu baru kita next ke pertanyaan berikutnya. Siap, makasih Anugrah, terima kasih, semoga Anugrah makin cerdas terus, semangat, sehat terus ya. Iya, Anugrah tadi Anda sudah mendapatkan satu kecerdasan ilmu tentang bahasa Arab, bahwa Anda sudah paham apa itu kata kerja lampau ya, kutiba dari kataba, menulis, kataba, berarti setelah menulis. Merubah menjadi kutiba, dari kataba kalimat aktif menjadi pasif, kutiba, ditulis ya, ditulis, telah ditulis, telah tertulis ya, telah ditertulis. Ini secara makna letter leg-nya. Letter leg-nya berarti tertulis, ditulis, telah ditulis, telah tambahan telah ya, kalau bahasa Indonesia itu tertulis atau telah ditulis. Berarti disinilah munculnya lahirnya tafsiran dari peran dari ahli bahasa ya, yang ahli tafsir yang pastinya sudah menguasai bahasa Arab, sehingga melahirlah tafsiran tadi itu kutiba, tertulis, telah ditulis. Berarti situ tafsiran diartikan dengan telah diwajibkan. Jadi makna ini berarti makna sinonim atau tafsiran dari para ulama tafsir menafsirkan bahwa ayat ini dituliskan, telah dituliskan atau telah terjadi puasa bagi umat sebelum umat Nabi Muhammad. Pastinya sudah yakin kita ada umat sebelum Muhammad, ada umat masa Nabi Musa, Nabi Isa, ada masa peradaban Fir'aun, apalagi Fir'aun sudah kita ya melihat bukti sejarahnya 4.000 tahun sebelum Masehi itu manusia sudah ada. Berarti ada peradaban, ada manusia dengan runtutan nabi yang tersebut dalam Al-Qur'an ada namanya 25. Jadi mereka juga ada
kewajiban berpuasa di situ. Itu maknanya anugerah. Dari kutiba itu adalah tafsiran dari telah ditulis, kutiba bentuk pasif. Pasif dari kata menulis, telah ditulis, sama kutiba telah ditulis. Disitulah tafsiran nggak muncul lahir diwajibkan, telah diwajibkan. Ya, itu sementara jawaban yang bisa kami sampaikan buat saudara Anugrah Az-Zaki. Nah, lanjut. Oke, dari Kak Anugrah, apakah sudah cukup menjawab, Kak, jawabannya? Ya, alhamdulillah, udah cukup terjawab, Kak. Terima kasih Ustadz Khairil atas jawabannya. Terima kasih, Kak. Oke, sekarang kita melanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Kak Syafira Putri nih, Pak. Izin bertanya, katanya biasanya kan orang memutuskan silaturahmi karena rasa benci. Nah, gimana tuh cara menghilangkan rasa benci tersebut agar silaturahmi tetap terjaga? Terus aku sekalian nyambung deh, Pak. Ada yang bilang katanya kalau kita musuhan lebih dari 3 hari, itu banyak kan di kalangan anak muda tuh yang bilang kayak gitu. Tuh sebenarnya bener nggak sih, Pak? Kalau kita nggak boleh musuhan sama orang lebih dari 3 hari gitu. Ya, langsung ya itu dasarnya kita dapatkan dari makna hadis ya. Rasulullah menyampaikan seperti itu, bagaimana efek dari tidak bercakap-cakap, tidak menyapa di antara kita sebagai saudara seakidah selama 3 hari itu akan dilarang di situ. Dilarang berarti perintah untuk tidak dilakukan. Kalau dilakukan berarti kita berdosa. Nah, lebih dari 3 itu. Maka adapun kejadian-kejadian yang terjadi dari dulu sampai sekarang itu kan ada sifat buruk dan baik dalam diri kita. Itu kan sudah Allah sampaikan bahwa dalam diri kita ada yang baik dan buruk, dan berbahagialah yang mensucikannya. Bagaimana kita mensucikan jiwa ini, jiwa yang baik dan buruk ini? Kita harus ada kecerdasan agama ini. Nah, kalau tadi itu kenapa dilakukan? Udah ada hadisnya. Boleh jadi belum tahu hadis itu, atau ada perbuatan-perbuatan hasad itu sudah disebutkan Al-Quran juga, dibahas dan sebagainya, itu adalah Al-Quran. Mungkin itu belum pernah didapatkan oleh saudara kita yang melakukan itu, bahwa ada efeknya gitu ya, efeknya ataupun sanksinya buat kita bahwa kita itu melakukan dosa, atau kita itu berarti melanggar ajaran agama. Kalau itu kesengajaan kan kita sedikit demi sedikit kita menjadi orang yang fasik kan gitu, orang yang tidak taat kepada ajaran agama, sehingga nanti kita makin gelap di situ. Bagaimana upayanya? Ya tadi itu kecerdasan yang agama lah yang harus kita tuntut melalui kita membaca isi Al-Quran, mengikuti pengajian, atau sehingga pemahaman agama kita makin luas, sehingga solusi-solusi dalam permasalahan yang kita temukan kita mendapatkan dari ilmu kita setelah belajar banyak agama. Masalahnya apa? Kebencian itu muncul gitu kan. Kalau kita udah sampai ke tingkatan, oh dia saudaraku, dia lagi gofla, dia lagi lalai, dia tidak punya kecerdasan di situ, dia rakus dan sebagainya. Kita benci sifatnya karena dia ada, kita baca, kita kaji kenapa bisa seperti itu, dia punya kelemahan ternyata. Kelemahan dia yang kita kejar, bukan kita runcing sampai kita nauzubillah buat adu fisik dan sebagainya gitu kan. Jadi tidak ajaran agama kita tidak menuntun ke sana, tetapi kita melihat berpikir kedua, tidak berpikir pertama, tapi kita serap yang kedua, kita tadi muncullah ajaran agama tadi itu, dia saudaraku, dia harus saya terima sebagai nikmat saudara. Kenapa dia ngacau? Kenapa dia ngaco bahasa kita ya? Karena dia kurang wawasan, karena dia mengikuti nafsu, dia menerima bisikan hantu gitu kan, sehingga dia lari. Kita kejar itu,
Bagaimana caranya kata Rasulullah orang-orang yang sesat itu ilmunya apa? Kita zikir, kita baca, kita doakan ya Allah, kasihan saudaraku ini memang di dalam kondisi lalai atau kondisi masih lemah ilmunya ya Allah. Itu kita doakan, itu paling rendah itu upaya kita. Kalau bisa ya kita ajak konsolidasi masalahnya apa. Sampai nanti itu kita berzikir, pasti karena hantu yang melekat dalam dirinya, bukan lagi fitrahnya, bukan lagi dia suci, karena dia sudah ditempel hantu yang tadi diperalat dengan hawa nafsunya itu. Maka kita dekatin dengan berzikir, memohon kepada Allah, berikanlah dia ya Allah kecerahan hatinya ya Allah. Kalau itu kan hantu itu kan kabur. Kalau udah hantunya kabur, dia akan kembali ke fitrah. Itulah salah satu yang mungkin pengalaman yang kita lakukan melihat semua kelemahan di depan mata kita itu adalah kelalaian ataupun tempelan-tempelan bisikan-bisikan yang diperalat oleh hantu. Nah, karena manusia itu kan semestinya suci, putih, selalu berpikir positif, selalu sayang menyayangi pastinya gitu ya, karena ada kecerdasan sifat-sifat Allah dalam dirinya. Itu saja mungkin untuk jawaban berdua. Mudah-mudahan itu ada yang menjadi jawaban buat kalian berdua, baik Hafsa, saudari Hafsi ataupun Safira Putri. Silakan. Baik, dari Kak Syafira, apakah sudah cukup jawabannya, Kak? Alhamdulillah, emang benar banget ya Pak, kita harus perbanyak zikir dan masalah benci itu harus kita ikhlaskan kepada Allah ya Pak, karena itu juga nggak baik buat diri kita sendiri juga gitu, untuk menjalani hidup jadi nggak tenang. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan nih Pak, mungkin akan jadi pertanyaan terakhir dalam sesi ini. Dari Ikhlas Munajati, Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, apakah boleh memutus tali silaturahmi pada seseorang yang sudah diingatkan dalam hal kebaikan, namun orang tersebut tidak pernah melaksanakan perintah Allah? Terima kasih, gitu Pak. Ya, ini juga kalau terima kasih Hafsah, dari Hafsah ini juga salah satu kecerdasan ya, kecerdasan beragama, kecerdasan kawasan ajaran agama kita harus kita miliki. Walaupun kondisi seperti itu menurut Anda baik, belum seberapanya dibandingkan dengan tantangan yang dilewati oleh masyarakat Muslim sebelum kita, gitu kan. Nah, itu maka tantangan seperti ini yang Anda temukan ini apa? Ini kita mengambil dari makna kedudukan kita sebagai umat dakwah di sini. Umat dakwah itu kan memiliki sifat sabar. Itu kan juga kita bisa memahami bagaimana Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah agar sabar, jangan emosional. Ketika dakwah pertama ke Taif kan, sejarah yang kita ingat bagaimana Rasulullah SAW, padahal itu ada ikatan saudaranya, dia optimis mendapatkan jawaban dakwahnya di Taif, ternyata dilempari dalam riwayat itu sampai berdarah-darah. Itu karena emosional ingin mengajak orang kepada kebaikan. Itu fakta, sehingga wahyu Allah mengingatkan kepada Rasulullah SAW, coba lihat saudaramu Nuh alaihissalam, berapa tahun beliau berdakwah. Itu baru umur dakwah yang Allah sebutkan dengan melalui wahyunya kan 950 tahun. Kalau kita baru seminggu, 2 minggu menunggu teman kita dapat hidayah, kita berdoa kepada Allah, itu belum berapa 950 tahun. Itulah pencerahan kepada Rasulullah SAW, penyegaran, jadi bahasanya itu tasliyah, hiburan bagi Rasulullah SAW ketika beliau begitu sedihnya, sampai kan malaikat Jabal ingin membalikkan tanah kota Taif itu kalau Rasulullah meminta kepada Allah, saking sedihnya gitu. Emosional terjawab dengan kesedihan para saudaranya yang di Taif itu dari turunan keluarga ya. Itulah diantara nilai yang kita serap langsung ketika menghadapi masalah, yang muncul sabar lagi dan berdoa. Karena kita bisa mengatakan cuma sabar dan berdoa, upaya-upaya yang lain belum bisa diterima, frontal mungkin konsolidasi juga tidak diterima, kita mohon pada Allah dengan sholat malam kah, Allah akan melihat hati kita. Innallaha yanzuru ila qulubikum, Allah melihat hati kita ini berdoa benar belum, gitu kan. Itu yang kita uji terus. Itu dalam kasus juga pernah Bapak dapatkan juga bagaimana Abu Hanifah menjawab ya.
harmoni bersatu imam yang yang masyarakat itu minta turun hujan. Itu arti analisanya adalah imam di satu kampung itu berdoa kepada Allah saat untuk minta hujan, diminta oleh masyarakat, itu diuji, ternyata beberapa kali doa baru ada hujan turun. Nah, berarti Allah melihat ada titik titik doa kita doa kita itu pas, sudah Allah terima, di situ ada nilai ikhlas putih bersih gitu ya, Allah akan jawab itu. Nah, jadi doa kita itu perlu diasah terus menerus dengan melalui zikir tadi itu ya. Zikir kita itu berapa kali dalam sehari sehingga batin kita ini bersih, sehingga interaksi kita dengan Allah itu benar sudah dekat atau sudah rasakan benar-benar nyaman sekali dalam bersama Allah dalam keseharian kita. Jadi kalau cuma dari hanya penafsiran kita, hanya pemikiran kita saja dan hawa nafsu kita bahwa teman kita ini benar-benar tidak mau mendengarkan, banyak yang kita lihat yang dari hitam menjadi putih, nauzubillah ya, kita sekarang di posisi putih lah dalam hidayah gitu. Kita mudah-mudahan husnul khotimah yang kita harapkan. Banyak yang dari putih malah ke hitam. Dari situ kita tidak, maka kita selalu bermohon kepada Allah supaya kita terjaga, ditetapkan iman kita. Itu di antara yang kita harus ingat dalam kehidupan ini, sehingga kita husnul khotimah. Itu jadi sabar itu adalah kunci yang sangat besar dalam kehidupan ini. Dengan sabar Allah menjanjikan tidak ada batasnya bagi orang sabar pahalanya. Saja itu mungkin yang Bapak lihat itu kehidupan yang terjadi pada zaman pada Rasulullah SAW pribadi sendiri sebagai manusia biasa. Dia mendapatkan kesempatan menjadi Rasul, Nabi dan Rasul. Maka beliau menunjukkan kemanusiaannya, dia melakukan dakwah fisik dan pemikirannya dan hawa nafsunya gitu ya. Maka jawabannya seperti itu. Itu manusia sekali, itu menjadi bukti buat kita, manusia buat kita kejadian baik itu, sehingga Allah menegur atau memberikan turunkan wahyu belum bahwa kabar Nabi yang sebelum Anda ya Rasulullah Muhammad Rasulullah itu lebih pahit daripada yang Anda rasakan sekarang. 950 tahun, bagaimana itu umur dakwahnya Nabi Nuh yang Allah turunkan dalam wahyunya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak. Dari Saudari Ikhlas, apakah sudah cukup? Terima kasih ya Pak. Oke, kalau begitu sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Bapak atas jawabannya yang sungguh pasti sangat bermanfaat banget, apalagi ini topik kali ini berhubungan banget ya Pak, sangat berhubungan erat dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa dan juga kehidupan kita di rumah juga. Dan sayang sekali waktu diskusi kita harus berakhir, Bapak. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan memberikan materi yang sangat bermanfaat untuk hari ini. Terima kasih Pak Kiai Haji Khairul Ihsan. Tausiah yang sangat baik. Masya Allah, aku ya. ada Syekhi. Ya, Kaifahlu. Terima kasih Syekhi, guruku. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, satu lagi dong, izin bertanya dong satu lagi. Mantap. Boleh Ibu. Mungkin satu kali lagi terakhir ya Pak dari Ibu Oot Hatimah. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Saudara MC moderator. Iya Pak Hairil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Ibu. Singkat saja, Ustadz Hairil, singkat saja. Ustadz, apakah doa yang baik untuk saudara kita itu juga bagian atau bentuk dari silaturahmi dalam konteks ukhuwah Islamiyah? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Iya, ya Ibu. Bismillah ya. Jadi makna silaturahmi itu dijanjikan di situ kan panjang umur itu kan kesehatan ya Bu ya. Jadi silaturahmi ini memang satu nilai yang sangat besar dalam ajaran agama kita. Banyak makna hadis yang menguatkan ke arah situ. Jadi
ya apa yang kita lakukan sekarang ini memang perlu dipelihara. Jadi silaturahmi itu tadi janjikan dengan kesehatan yang luar biasa bagi kita, bukan sehat dalam arti umurnya panjang umur dalam arti umurnya panjang, tapi sehat terus setiap hari sepanjang kita nanti besok bangun lagi sehat, itu namanya itu yang panjang umur. Makna dari ulama mensyarahkan dari makna hadis itu bahwa sehat itulah panjang umur. Ya Imam Syafi'i, gimana kita mengharapkan Imam Syafi'i cuma 54 tahun, semestinya kan dia panjang umur sampai sekarang, ilmunya kan luar biasa. Tapi beliau cuma 54 tahun. Dan ulama-ulama yang lain pendek-pendek umur mereka. Tapi subhanallah sampai sekarang ilmu mereka itu panjang sampai kita belum pernah kenal dengan beliau. Maka silaturahmi itu doa yang dan juga makna-makna hadis yang mengarahkan kepada silaturahmi itu adalah doa yang terbaik dalam kehidupan ini, Bu. Mudah-mudahan itu kita bisa jaga sehingga kita sehat. Kan banyak sekali hikmahnya silaturahmi, pasti ada satu positif dalam pikiran kita setelah silaturahmi. Dalam kehidupan para umat yang dulu juga seperti itu. Ketika dalam satu ayat itu kan disampaikan ditemui seorang ingin bersilaturahmi kepada saudaranya, di tengah jalan dicekat oleh malaikat turun ke bumi dan menanyakan, kenapa, buat apa tujuan Anda kepada fulan saudara kamu ini? Hanya kepada silaturahmi, bukan karena yang lain-lain. Itu salah satu riwayat yang menguatkan bahwa ini yang minim. Subhanallah ya. Allah membutuhkan kita kekuatan. Ini yang minim, luar biasa, minim sekali. Sehingga kita tadi itu tidak tahu, padahal keberkahan dari silaturahmi itu luar biasa. Ini satu min fadail amal ya, ilmu fadail, ilmu keutamaan yang kita minim sekali melakukan. Itu dicatat dalam riwayat tentang malaikat turun ke bumi untuk menanyakan tadi itu pengamalan seorang muslim, seorang mukmin hanya melakukan karena Allah berkunjung silaturahmi kepada itu. Itu salah satu catatan dalam riwayat ada langsung malaikat yang menguatkan itu. Itu buat mudah-mudahan bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita silaturahmi itu. Amin, amin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ya Ibu, sehat selalu dan keluarga. Amin. Ya amin, sama Ustaz juga. Amin. Amin. Ya, kembalikan pada MC Absa. Baik, terima kasih banyak Bapak. Dan dengan terjawabnya tadi pertanyaan dari Ibu Oot, maka berakhir juga sesi kita pada hari ini. Kalau begitu dengan berakhirnya kajian dari Bapak Ustadz Khairil, maka harus berakhir pula acara kita pada hari ini. Untuk itu marilah kita tutup bersama dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Saudara Ekis. Kepadanya, disilahkan. Cek. Bismillah, apa suara terdengar? Ya, terdengar. Mari semuanya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan dan kita berdoa sebelum acara yang ditutup. Astaghfirullahaladzim, ilal karim dal karim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wassalim radhiyallahu tabaraka an sadatina kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan ni'mahu katsirun mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa lakal ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbana shaghara. Wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wal batila batil warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma salimna ila Ramadan wa salim li Ramadan wa taslamhu minni muqabbala. Allahumma barikna fi Rajabi wa Sya'ban wa barikna fi Ramadan.
Allahumma aftah alaina abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizki wa abwaabal quwwah wa abwaabas salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alni fihi minal mustaghfirin wa ja'alni fihi min ibadikas salihin al-qanitin wa ja'al fihi min awliyaikal muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fatna 'anil ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasuyuf al mukhtalifah wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza Indonesia khassah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min syai'il asqam. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha bi qablal maut. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, dengan sifat afu ghafurmu, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru kami, dan para pahlawan kami, para garda terdepan unit kesehatan yang sedang berjuang tiada henti sampai saat ini, serta dosa dan kesalahan para pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Melindungi, di tengah wabah COVID-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini, semakin menyadarkan kami bahwa betapa lemahnya kami tanpa pertolongan-Mu ya Allah. Karenanya ya Allah, dengan kudrat dan irodat-Mu, mohon COVID-19 dari negeri Indonesia diangkat ya Allah. Sehatkanlah, kuatkanlah, dan tabahkanlah kami dalam menghadapinya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang terdampak, guru-guru kami, dan orang-orang terdekat kami ya Allah. Terimalah mereka ya Allah, terimalah yang wafat dalam kemuliaan bersama-Mu. Perkenankan doa kami ya Allah, tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka at-tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wala taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar rahmanur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih banyak Saudara Egis. Selanjutnya, boleh kita foto bersama dulu ya Bapak, Ibu, sebagai dokumentasi acara pada hari ini. Langsung saja, disilahkan kepada Bapak Ibu hadirin untuk menyalakan kameranya dan disiapkan senyum terbaiknya. Untuk tim acara, boleh diminta bantuannya? Ya, terima kasih untuk MC. Di sini para hadirin bisa dipersilakan untuk on cam. Di sini ada 2 slide ya. Satu, dua, tiga. Ya, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak. Kalau gitu sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih juga sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu hadirin yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ataupun mengisi acara pada hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Khairil yang telah menyempatkan waktunya dan memberi kita materi yang sangat bermanfaat. Semoga kegiatan hari ini dapat memberi manfaat dan mempererat ukhuwah Islamiyah kita sebagai warga Universitas Negeri Jakarta. Mungkin terakhir dari saya ingin memberi sedikit kesimpulan mengenai tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Khairil, yakni jangan lupa untuk selalu perbaiki niat, hindari berburuk sangka, perdalam ilmu keislaman, dan cerminkanlah di kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa tingkatkan empati, juga perbanyak saling tolong-menolong. Maka insya Allah kita dapat mencegah perpecahan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini sampailah kita di penghujung acara. Saya Hafsa Arafah sebagai Master of Ceremony, mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri dan mohon maaf sebesar-besarnya
apabila terdapat kesalahan selama berlangsungnya acara. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Haris, Pak Ustaz. Bu Haris, terima kasih. Sukses ya. Terima kasih sama-sama besar tadi. Ya, syukur. Terima kasih Pak Haris. Terima kasih untuk semuanya. Ya, buat terima kasih. Sama orang Kasih Pak Depok. Haris, Pak syukur. Iya, ternyata buat sudah janjian tanya sama Pak Hairil sama-sama orang Depok. Ya, sudah terlalu kita berapa tahun. Oke ya. Ketemunya di mana? Saya mau siap-siap persiapan buka ya. Iya. Oke. Assalamualaikum. Pak Haris, makasih Pak Haris. Kasih Pak Hairil, Pak Syukur. Mabruk ya. Kajian lagi ya. Kajian ini isi ya nanti ya di Nurul Irfan, jangan lupa. Kontrak ya Ustaz ya Pak ya. Enggak apa-apa. Kasih ya Ustaz ya. Ya, enggak. Waalaikum. Terima kasih Bapak Ibu. Bawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.